Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darajah. Ya, saya kembali untuk membahas tentang bagaimana tips berdamai dengan pasangan. Ya, ini tips yang kelima, yaitu kita memahami cara atau gaya komunikasi kita, dan kita memahami juga gaya komunikasi pasangan kita. Ada 4 ya gaya komunikasi yang kita atau semua orang itu miliki. Dan ini bisa berubah-ubah ketika seseorang itu mau belajar. Ada 4 gaya komunikasi yang biasanya kita semua miliki. Meskipun gaya komunikasi ini bisa berubah sesuai dengan kemauan kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, 4 gaya komunikasi itu apa saja? Yang pertama yaitu gaya komunikasi yang pasif ya. Yang kedua, gaya komunikasi agresif ya. Dan yang ketiga adalah gaya komunikasi pasif dan agresif. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gaya komunikasi asertif. Nah, sebelum kita memahami gaya komunikasi pasangan kita seperti apa, kita perlu tahu dulu gaya komunikasi kita itu seperti apa. Sehingga kita tidak terjerumus pada selalu saling menyalahkan satu sama lain. Kita menyalahkan suami kita juga menyalahkan kita. Dan lebih buruknya ketika kita saling menyalahkan tetapi itu dipendam di dalam batin kita dan pasangan kita masing-masing. Nah, itu suatu saat itu bisa meledak gitu ya. Dan biasanya itu malah jadi efeknya sangat tidak baik. Nah, kita perlu tahu dulu kita itu gaya komunikasinya seperti apa saat ini ya. Apakah kita bergaya komunikasi yang pasif? Apa kita gaya komunikasinya agresif? Apa gaya komunikasi kita adalah pasif dan agresif? Atau kita sudah mampu melakukan ya yang namanya gaya komunikasi asertif. Nah, cirinya bagaimana? Gaya komunikasi yang pasif itu biasanya gestur tubuh kita tuh sudah nggak enak gitu. Buat orang lain tuh nggak enak banget, gestur tubuh kita kayak maunya menghindar gitu. Kita pun tidak suka untuk bertatap mata ya, bertatap mata itu nggak suka. Maunya tuh nggak lihat gitu, nggak bisa melihat mata orang lain. Terus sulit untuk mengatakan tidak, iya aja, padahal ya mungkin dia tidak setuju, tetapi karena dia tidak, saking pasifnya gitu, dia tidak mampu untuk mengatakan tidak. Akhirnya dia menderita sendiri ya. Terus dia juga sering sekali buru-buru minta maaf gitu ya, meskipun tidak tahu kesalahannya apa. Jadi seolah dia tuh menimpakan bahwa kesalahan itu ada di diri kita sendiri gitu. Jadi selalu merasa bersalah, selalu merasa minder, selalu merasa tidak ada daya kayak gitu ya. Nah, biasanya ini pendiam ya, dan sulit untuk diajak berkomunikasi juga ya, saking pasifnya gitu ya. Orang lain untuk masuk ke dalam diri kita saja itu sangat kesulitan. Nah, kemudian apa sih ciri gaya komunikasi yang agresif ya? Ini biasanya dia tuh mendominasi ya, pokoknya biasanya menyalahkan ya, mendominasi sebuah hubungan gitu. Tatapan matanya juga full gitu ya, seolah itu mengintimidasi gitu. Nah, apakah kita seperti itu ya? Nah, biasanya ini selalu keluar gitu ya, agresif gitu. Inginnya itu menjadikan pihak lain itu orang yang bisa disalahkan, sementara dirinya sendiri itu tidak salah gitu, karena agresif ini tipenya. Nah, karena dia tuh sangat agresif, jadi kurang bisa mendengarkan orang lain, bahkan sulit untuk mendengarkan orang lain, karena dia sudah terpenuhi oleh pendapatnya sendiri yang selalu merasa benar, sehingga kesulitan untuk mau mendengarkan pihak lain. Nah, kemudian ciri dari orang yang memiliki komunikasi pasif dan agresif itu kelihatannya diam, tetapi di dalam itu bergemuruh ya. Di luar sepertinya baik-baik saja, tetapi di dalam itu penuh dendam, penuh buktikan saja nanti gitu ya. Nah, ini antara yang kelihatannya itu pasif, tetapi di dalam itu agresif gitu. Terus juga sering berpura-pura. Kelihatannya di depan itu baik-baik saja, kelihatannya mimik muka, gestur tubuh itu bahagia-bahagia saja gitu ya. Tetapi di dalam sebenarnya dia memendam kekecewaan, amarah gitu ya, pengen ngamuk dan sebagainya.
Nah, ini ciri-cirinya. Nah, orang yang memiliki komunikasi pasif agresif ini juga cukup kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena dia tertutup gitu ya. Yang bergemuruh di dalam, tetapi ketika dia mau diajak komunikasi itu pasif dianya. Kemudian ciri dari orang yang memiliki komunikasi asertif adalah dia tegas dan bisa mengeluarkan pendapatnya ya. Mau untuk mengatakan tidak jika memang tidak setuju ya, berani mengungkapkan pendapatnya juga, tetapi dia juga mau mendengar, bukan hanya mau berbicara saja, tetapi dia juga memiliki kekuatan empati, kekuatan untuk mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan orang yang memiliki ciri-ciri komunikasi seperti ini, dia juga akan mudah untuk berkolaborasi dengan orang lain ya, mudah untuk bekerja sama dengan orang lain, mudah untuk diajak komunikasi ya dengan orang lain. Nah, yang terbaik dari semua gaya komunikasi tentunya yang keempat ini, yaitu gaya komunikasi yang asertif. Nah, jika kita belum memiliki gaya komunikasi yang asertif saat ini, yuk kita mulai bareng-bareng untuk belajar gitu ya. Mungkin saat ini kita masih pasif gitu ya, masih sukanya diem, masih sukanya dipendam, masih sukanya nangis, cuma bisanya iya-iya aja gitu ya, nggak berani menolak, nggak berani melawan, nggak berani mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Yuk kita mulai untuk bisa melatih diri kita untuk berusaha gitu ya, memiliki komunikasi yang asertif gitu. Mungkin kita yang agresif gitu ya, biasanya sukanya menyerang, sukanya menyalahkan, sukanya menuduh gitu ya, dan memaksa gitu ya, tidak mau introspeksi gitu ya. Nah, mulai sekarang mungkin kita bisa mulai bergeser, komunikasinya yang agresif sedikit dikurangi, kita belajar untuk berempati ya dengan orang lain. Nah, misalnya kita tuh memiliki komunikasi yang pasif dan juga agresif ya, kita juga mulai belajar untuk menselaraskan ya, agar tidak terlalu memendam, tetapi di dalam sebenarnya tuh kemrungsung atau jengkel dan sebagainya. Bagaimana kita belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu kita saat ini ada di gaya komunikasi yang seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu gaya komunikasi kita jadi akan lebih mudah kalau kita mau berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, setelah kita tahu gaya komunikasi kita dan kita tahu harus bagaimana ya untuk memperbaikinya, kita pahami gaya komunikasi pasangan kita. Apakah dia komunikasinya pasif? Apakah dia agresif? Apakah dia pasif dan agresif? Atau dia sudah bisa berkomunikasi yang asertif? Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu gimana Mbak Zaki kalau suami saya tuh udah komunikasinya nggak asertif, dia tuh pasif gitu ya, atau wah saya nggak berani Mbak Zaki, dia tuh sangat agresif misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita yang kok gaya komunikasinya belum bisa asertif? Saya selalu bilang, mulailah apapun itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyuruh atau memaksa orang lain untuk berubah sesuai maunya kita. Tetapi kita dululah yang memulai ya, sehingga mudah-mudahan nanti pasangan kita akan melihat bahwa kita tuh ada perubahan gitu untuk menjadi keluarga kita tuh menjadi lebih baik. Nah, kalau pasangan kita melihat kesungguhan kita untuk berubah menjadi lebih baik, nah mudah-mudahan nanti dia akan mengikuti kita juga ya. Jadi nanti akhirnya kita menang, suami kita pun menang ya, jadi win-win solution. Nah, misalnya pasangan kita tuh orang yang pasif gitu ya, bagaimana cara memperlakukannya? Nah, ajak beliau untuk berkomunikasi empat mata ya, dalam situasi yang tenang, tidak dilihat oleh orang lain, hanya empat mata saja antara Anda dan pasangan Anda. Terus yang penting lagi, Anda tidak perlu banyak menjelaskan, tetapi banyaklah bertanya agar Anda tahu apa yang dirasakan oleh pasangan Anda. Banyak bertanya ya, tanyakan apapun yang mungkin selama ini menurut Anda itu mengganjal. Dan sabarlah menunggu responnya. Kadang kalau orang yang pasif mau mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hatinya itu saja sangat sulit sekali. Kalau kita nggak sabar, ya dia akan semakin nggak mau ngomong gitu. Tetapi ketika kita tanyakan dan kita sabar menunggu responnya, mudah-mudahan beliau merasa nyaman gitu ya, beliau merasa mau didengarkan gitu, sehingga beliau akan
menceritakan atau mengungkapkan apa pendapatnya yang sesungguhnya, yang ada di lubuk hatinya yang terdalam, ya. Dan penting sekali juga untuk tidak menyalahkan, tetapi kita mendorong, ya, agar pasangan kita tuh tahu sendiri di mana kesalahannya dan meminta maaf atas hal itu. Kalau disalahkan itu pasti akan defense, akan menolak gitu. Tetapi kalau kita mendorong dia untuk bisa melihat sisi-sisi mana dari kesalahannya yang memang keliru gitu, mudah-mudahan dia akan terbuka gitu ya, dan akan meminta maaf karena sudah melakukan hal itu yang membuat Anda mungkin tidak nyaman. Nah, untuk yang pasangannya mungkin memiliki gaya komunikasi agresif, nah ini penting sekali untuk kita tetap tegas gitu ya, dan tidak terpengaruh emosi kita. Kita tetap waspada, kita tetap mendengarkan, tetapi tidak terpancing emosi kita. Kita sadari dulu bahwa gaya komunikasi pasangan kita memang agresif. Dia maunya tuh menyalahkan, maunya tuh membuat kita merasa terintimidasi gitu ya. Sehingga kita waspada dulu, sadar dulu gitu ya. Sehingga kita tahu, wah ini suami saya lagi mengeluarkan gaya komunikasi agresif nih. Saya harus bagaimana? Oh iya, saya tidak boleh langsung terpengaruh gitu ya oleh gayanya ini. Jangan langsung terpancing emosi. Kita tetap mendengarkan dan kita tetap tegas gitu dengan apa yang mau kita utarakan, tetapi bukan memarahi balik gitu ya, bukan dengan emosi yang tinggi gitu. Dan kita tetap bisa menggunakan gaya kita yang tegas tetapi lemah lembut gitu ya. Dan kita tahu kapan waktunya kita sudah merasa cukup. Misalnya, wah ini kalau dilanjutkan bisa adu mulut nih misalnya. Ya sudah, kita diem gitu ya. Mungkin kalau kita perlu kita boleh minta izin untuk meninggalkannya dulu gitu ya. Agar pasangan kita juga ada waktu untuk mereda dulu gitu ya. Nah, setelah mungkin semuanya sudah oke gitu, kita bisa memberikan fakta dan data tentang suatu hal yang sedang kita bicarakan tadi gitu ya, sehingga pasangan kita itu melihat faktanya apa, datanya apa, tetapi tidak diikuti oleh emosi kita, sehingga dia akan mau mendengarkan kita. Nah, kalau suami itu kan kadangkala memang logikanya itu lebih tinggi ya, ketika dia diberikan data dan fakta, dia itu akan lebih melihatnya secara objektif gitu. Tetapi kalau kita hanya meluapkan perasaan kita dengan emosi gitu ya, mereka tidak akan mau mendengarkan gitu, tidak akan mau melihat apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya dengan objektif. Nah, mudah-mudahan ketika kita mampu ya meladeni gitu sikap pasangan kita yang agresif ini dengan tetap tenang, tetapi tegas gitu ya, tetap lemah lembut, tidak terpancing emosinya gitu ya, tidak terberdaya langsung takut atau mungkin nangis dan sebagainya gitu ya. Kita tetap stay cool gitu ya, dan kita memberikan fakta dan data tentang yang sedang kita ributkan itu misalnya gitu ya. Kita mudah-mudahan suami kita atau pasangan kita bisa melihat kondisi segala situasinya saat itu dengan lebih objektif. Nah, terus gimana untuk menangani gitu ya pasangan kita yang memiliki gaya komunikasi pasif dan agresif? Ya, kita perlu untuk mengajaknya berngobrol gitu ya, berkomunikasi berdua saja gitu ya. Hanya ada kita dan pasangan kita gitu ya. Dan bicarakanlah sesuatunya itu dengan jelas gitu. Karena orang yang pasif dan agresif itu dia sebenarnya kayaknya diem iya aja, tetapi di dalam sebenarnya enggak setuju gitu. Nah, kita perlu tahu apa yang benar-benar dia rasakan, agar yang ada di dalam hatinya dengan apa yang diucapkan itu sama gitu. Jadi kita nggak menebak-nebak. Kita taunya suami kita tuh maunya A, ternyata enggak, dia tuh sebenarnya maunya C misalnya. Nah, kita tuh perlu benar-benar tahu apa yang dimaui oleh suami kita, apa yang dipikirkan oleh suami kita, apa yang diinginkan oleh suami kita. Nah, dengan begitu kita jadi jelas, dan kita juga bisa menjelaskan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa pendapat kita.
Jadi semuanya itu jelas gitu. Suami kita jelas apa yang kita maui, kita pun jelas apa yang suami kita maui. Tidak saling menutupi gitu ya. Kelihatannya di permukaan tuh A, ternyata di dalam tuh C. Akhirnya itu nanti akan terjadi kejengkelan yang tidak terungkap gitu ya. Nah, ini ketika pasangan kita sudah mau mengungkapkan dan dia tidak agresif gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti akan terjadi kesepakatan gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih memahami satu sama lain. Nah, kalau teman-teman memiliki pasangan yang memiliki gaya komunikasi asertif, itu bersyukur ya, karena pasangan Anda itu selaras gitu antara yang di depan ya, antara yang diucapkan dan antara yang di dalam itu sama gitu, tidak ada yang ditutupi, tidak ada ewuh-pekewuh gitu. Nah, berarti teman-teman yang memiliki pasangan bergaya komunikasi asertif, hargailah pendapatnya, akuilah gitu ya, jangan malah didebat, karena dia sudah berani untuk mengungkapkan kejujuran hatinya ya. Jadi ya terima apa yang dia ungkapkan gitu. Terus ambil kesepakatan gitu ya, misalnya dia sudah mengungkapkan pendapatnya, Anda juga mengungkapkan pendapatnya, syukur kalau pendapatnya sama, itu tidak masalah. Tetapi ketika pendapatnya beda, nah ini bagaimana agar tidak menjadi masalah, karena kita memang tidak akan selalu sepakat dengan segala sesuatu, bahkan dengan pasangan kita mungkin ada beberapa hal yang tidak sepakat gitu. Nah, kita tidak harus selalu sepakat dengan pasangan kita, tetapi kita bersepakat untuk hal yang tidak kita sepakati gitu ya. Jadi penting juga untuk sama-sama tahu, suami saya maunya begini, saya begini. Ya sudah, kita bersepakat untuk tidak bersepakat. Itu penting juga. Dan hargai apa pendapatnya dan kita sepakati apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Dan ini nanti akan lebih enak banget untuk menjalaninya ya, karena kita sudah saling memahami gitu. Maunya kita masing-masing itu apa, syukur-syukur kita bisa bersepakat akan satu hal gitu ya, sehingga tidak saling bersinggungan. Tetapi jikapun itu sesuatu hal yang tidak bisa disepakati misalnya, ya tidak apa-apa, kita sepakat aja untuk satu hal itu yang kita sebenarnya tidak sepakat. Karena kalau orang yang sudah asertif, insya Allah dia tuh mau mendengarkan, mau empati ya, meskipun itu sesuatu hal yang tidak disepakatinya, tetapi dia mau berempati dengan pendapat kita, mau menghargai gitu, mau menghormati apa keputusan yang kita ambil, meskipun itu mungkin berbeda. Tetapi kalau sudah sama-sama sepakat untuk melakukan hal yang berbeda gitu misalnya ya, itu akan sama-sama saling menghargai gitu. Nah, mudah-mudahan dengan memiliki kesepakatan bersama ini, kita jadi tahu apa yang membuat kita sama-sama bahagia. Nah, mungkin itu ya penjelasan saya tentang gaya komunikasi yang mungkin ada di antara kita, dan kita perlu tahu gaya komunikasi kita. Mudah-mudahan kita jadi lebih memahami gaya komunikasi pasangan kita seperti apa dan bagaimana cara memperlakukannya. Nah, ini kuncinya tentunya kita harus sering untuk ngobrol bareng gitu ya. Kita sering bertukar pikiran, bertukar perasaan gitu ya, mengenai hal apapun, bahkan hal yang sepele. Misalnya mau makan apa ya, mau main apa, mau beberes rumah kapan dan sebagainya, itu hal-hal yang sepele gitu ya. Itu perlu dilakukan antara suami dan istri untuk membangun bonding yang lebih kuat ya. Karena kalau hanya urusan kebutuhan ini, kebutuhan itu gitu ya, itu nanti jadinya akan sangat kaku hubungan kita dengan pasangan kita. Hanya urusan rumah tangga saja, tetapi kita tidak pernah memiliki hubungan hati yang lebih erat ya, yang lebih sejiwa gitu dengan pasangan kita. Tetapi ketika kita sering ngobrol bareng dan kita sering bertukar pikiran gitu ya, sering meskipun itu berbeda pendapat dan sebagainya, itu tidak masalah, tetapi akan membuat kita tuh jadi lebih menyatu gitu antara kita dan pasangan kita. Ya mungkin ini memang tidak mudah gitu ya. Saya pun sampai sekarang sudah 12 tahun menikah gitu ya. Nah, itu perlu proses yang memang tidak sebentar gitu, tetapi perlu proses yang panjang. Tetapi ketika kita mau berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita menjadi lebih baik setiap tahunnya, mudah-mudahan
kita akan lebih mudah berdamai dengan pasangan kita, dan kita pun akan memiliki hubungan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan begitu ya. Demikian dulu sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan untuk dipraktekkan ya oleh teman-teman semuanya di rumah ya. Adapun misalnya teman-teman belum memiliki pasangan, tidak masalah loh ya. Kita memahami gaya bahasa kita seperti apa, dan itu kita teliti. Oh, ternyata selama ini saya itu gaya komunikasinya pasif. Oh, pantesan saya sulit berteman, saya sulit bergaul dan sebagainya. Atau mungkin oh, saya ternyata tuh pasif dan agresif gitu ya. Kelihatannya pendiam tapi pendendam misalnya, seperti itu. Itu seperti saya dulu itu seperti itu ya. Pasif tapi agresif gitu. Di dalam bergemuruh tetapi nampaknya di depan seolah baik-baik saja, dan itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Nah, mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman menjadi lebih sadar gitu ya, dan mau untuk refleksi diri dan bisa mulai berlatih bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.